Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti sisir yang lembutnya pasti dan cantik tersusun rapi seperti ini ya. Pas banget untuk ide jualan karena caranya juga sangat mudah. Juga Mama Iji menambahkan satu bahan yang sangat istimewa yang pastinya kalian belum pernah mencoba ini nih. Garing dan gurih. Untuk itu, ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita siapkan bahan yang pertama dulu. Ini adalah tepung terigu protein tinggi. Kita masukkan dalam sospen atau panci ya. Kemudian tambahkan dengan air. Dan ini akan kita masak. Kita aduk dulu deh. Aduk dulu biar nggak terlalu bergerindil ya. Dengan api yang sedang, ini kita masak terus diaduk dan jangan ditinggal. Sampai seperti bubur bayi seperti ini. Kalau udah kita pindahkan dulu ya ke dalam wadah agar adonannya segera mencapai suhu ruang atau anget. Dan kita tutup permukaannya menyentuh adonan dengan plastik agar nggak kering. Oke lanjut, kita siapkan bahan kedua. Masih dengan tepung terigu protein tinggi, ragi instan, garam, 1 kuning telurnya saja, dan gula pasir juga susu bubuk, kemudian margarin, kalian boleh menggunakan butter juga, dan air. Nah untuk air ini kalau ragu kalian bisa menggunakan 50 ml air dulu karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda ya. Kemudian masukkan gula pasir dan ragi instan. Untuk ragi instan selain 4 gram kalian boleh menggunakan takaran sendok itu 1 sendok makan tapi nggak full gitu ya. Nah kemudian masukkan kuning telurnya, kita aduk kembali. Lalu masukkan tepung terigu juga susu bubuk. Kembali kita aduk. Masih dengan cara yang mudah tanpa mixer, tanpa ulen. Kemudian ini adonan yang pertama tadi itu udah nggak terlalu panas lagi, setidaknya sampai hangat ya. Kalau hangat cukup baik untuk perkembangan raginya biar agak lebih cepat. Nah ini kita masukkan dulu, kemudian dengan tangan yang bersih kalian boleh menggunakan sarung tangan. Di sini Mama Iji lebih nyaman jika mengenai kulit tangan langsung ya. Jadi bisa merasakan konsistensi adonannya. Nah ini kita folding dulu, campurkan seperti ini, agak melekat-lekat. Kalau udah kita tambahkan dengan garam, juga margarinnya. Dan kembali kita campurkan. Ini kita folding di wadah aja ya. Caranya seperti ini. Tentunya kita campurkan sampai warna dari margarin ini juga udah gak terlihat lagi. Kalau gak terlihat tadinya udah tercampur dengan baik ya. Nih seperti ini, kalian bisa lihat gimana cara mencampurnya. Tuh udah lumayan, gak terlalu melekat lagi di tangan. Dan adonannya tetap lunak, tidak keras, tapi juga tidak terlalu menempel di tangan. Nah kalau udah, ini akan kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat sesuai dengan suhu ruang juga tentunya ya. Sekarang kita lanjut ke bahan tambahan yang tadi Mama Iji janjikan ya. Kita gunakan keju parut. Keju parut ini akan kita keringkan di oven. Api atas aja dengan suhu 200 derajat Celcius sampai kejunya ini kecoklatan garing. Ini nanti yang akan merubah cita rasa roti sisir kita itu lebih istimewa. Oke ya. Nah sekarang ini adonannya udah mengembang, kita kempiskan dulu. Tadi tentunya sesuai suhu ruangan. Kalau panas bisa lebih cepat, kalau udaranya dingin bisa lebih lambat. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat dan kita folding, haluskan seperti ini. Caranya sangat mudah, sangat sederhana tanpa menggunakan alat-alat yang khusus. Ini udah kita bulatkan. Langkah pertama agar roti kita tuh cantik, ini kita timbang dulu. Kalau udah kalian tahu berapa beratnya, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Lalu setiap bagiannya kita gulung memanjang dan mulai deh kita bagi-bagi seperti ini ya. Ini kurang lebih 50 gram per pieces, bisa 50 atau sampai 51. Nih jadi lebih mudah gitu, jadi setiap potongannya lebih tepat.
ya. Nah, sekarang kita bulatkan dulu, letakkan bagian yang halus di bagian permukaan. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk konsistensi adonannya itu udah cakep banget. Usahakan kalian juga buat seperti ini ya. Tidak keras, juga tidak terlalu lunak, tapi tidak melekat-lekat. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Nah, ini dia hasil dari keju yang kita garingkan tadi. Ini kita lebih hancurkan lagi sehingga menjadi butiran-butiran yang kecil. Dan ini akan kita bentuk dari urutan yang pertama ya. Setelah 15 menit adonan udah kembali rileks. Kita ronik berlahan, kemudian lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Bentuknya seperti kepompong ya. Dan siapkan loyang ukuran 20 x 10 x 4 cm. Kemudian adonan tadi kita letakkan di atas permukaan taburan keju. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita susun di loyang. Bagian yang berlumur keju itu di bagian depan itu ya. Oh ya, ini loyangnya loyang brownies. Jadi kalau kita akan buat roti sisir tuh nggak perlu menggunakan loyang khusus, juga hasilnya juga cakep. Nah, sekarang lanjut untuk adonan urutan yang kedua. Nih kita rolling ringan aja. Kalian bisa lihat ya, adonannya lunak tapi tidak melekat-lekat. Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian, dipuk-puk begitu. Lalu kita baluri keju. Nah, langkah kedua agar roti sisir ini rapi, kalian letakkan bersebelahan itu jangan terlalu dempet banget. Jadi kurang lebih ada jarak 1 mili ya. Nah, cara inilah yang akan menjadikan roti ini nggak terlalu, saat dia mengembang itu nggak desek-desekan. Kalau desek-desekan nanti ada yang meot ke kiri, ada yang meot ke kanan gitu. Oh ya, untuk satu adonan tadi kita dapatkan 14 pieces ya. Satu loyang itu isinya 7 pieces. Udah, kita akan istirahatkan dulu sampai mengembang 30 menit sebelum kita oven. Nah, seperti ini ya. Mengembang dan tersusun rapi, nggak saling berdesak-desakan ya. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita olesi dengan air susu pada permukaannya. Oh ya, tentunya oven sebelumnya udah kalian panaskan dulu ya. Kurang lebih 15 menit. Dan ini akan kita oven, tuh cakep banget kan, senang ngeliatnya. Oven dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 20 atau sampai 20 menit sampai matang kecoklatan kuning coklat seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat, jangan terlalu lama karena nanti rotinya akan keras. Warnanya udah pas banget, golden brown. Kalau udah, langsung aja kita olesi permukaannya dengan butter ataupun margarin agar terlihat lebih shiny dan softly tentunya. Nih, cakep banget. Siap kalian terima orderan karena buatnya juga sangat mudah. Oh ya, jangan lupa kalian hentakkan loyangnya agar rotinya tetap mengembang dengan baik. Nah, ini tadi loyangnya udah kita alasi dengan baking paper. Gunanya juga agar nanti nggak mengganggu bentuk roti ini jika kita keluarkan ya. Jadi tetap aman, nggak belet-belet gitu. Ini kita pencet-pencet, sangat lembut ya. Dan terlihat sprinkle-sprinkle dari kejunya. Ini sengaja ya permukaannya tidak memeji taburi keju agar kalian bisa melihat kehalusan dan kerapian dari roti sisir ini. Juga satu istimewanya dari 250 gram tepung yang kita gunakan, kita dapatkan 2 buah roti sisir yang sangat besar. Nah, ini kalian bisa lihat seratnya sangat halus. Nah, mengapa tidak terlalu terlihat banyak? Karena susunan roti kita tadi tidak terlalu melekat. Ya, jadi karena ada space dan jarak tadi, tapi ini tentunya sangat lembut banget, kalian bisa lihat di sini ya. Tuh. Kalau dia semakin rekat, kalau dibuka baru terlihat semakin banyak seratnya. Cuman kita menghindari perlekatan yang terlalu kuat tadi agar mereka tidak saling tonjok gitu. Nah, itu sangat cakep banget ya kalau dibuka, sprinkle kejunya kelihatan nih. Ini dia nih kelembutan pada bagian dalamnya. Dan roti ini juga tidak mudah kering. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.